Oke, rekan-rekan. Semangat lagi. Ayo, semangat Pagi, lagi. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini yel-yelnya Telkom itu Anda kan mau dibikinkan gor loh ya. Mau dibikinkan tempat olahraga baru loh. Masa semangatnya pagi, Pak, gitu ya. Ya, kita ulangi rekan-rekan. Ini biar dilihat di media massa ini di YouTube ya. Nanti teman-teman yang lain yang ingin bergabung dengan kita itu antusias gitu loh. Ya toh? Artinya tertarik gitu ya. Ya, ini kita ulang ya. Semangat lagi. Pagi. Nah, itu ya. Itu. Suaranya mantap gitu ya. Ini menunjukkan orang-orang Telkom itu ya. Punya masa depan yang cerah gitu ya. Oke. Amin ya toh? Oke, pembahasan hari ini kita akan ngomongin tentang kemarin ya. Anda suruh cari literatur gitu ya. Bagi yang belum mengumpulkan di LMS, ayo nanti kalau itu tidak saya nilai atau tidak dinilai Pak Jerry ya, baru nanti WA Japri Pak Jerry. Pak, saya belum nah ya. Jadi jangan ngeyel rekan-rekan ya. Jadi silakan. Nanti kalau Pak Jerry udah melihat LMS kemarin sebenarnya sudah mau tak nilai, cuma ada yang beberapa yang belum ngumpulin ya. Nanti daripada Anda kacau balau gitu ya, silakan Anda masih ada kesempatan di perbaiki ya tugasnya gitu loh ya. Itu waktunya itu jangan sampai lewat loh ya. Nanti Anda yang kacau balau nanti ya. Nah, oke, sebelum memulai aktivitas kita, nanti Pak Jerry akan sering menghilang ya. Pindah sana, pindah sini gitu ya. Nah, ini ada baiknya saya buka dulu ya. Salam dan ucapan selamat datang ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menunggu saya gitu ya. Mohon maaf tadi ini karena ada konferensi 2 hari Big Data gitu ya. Nah, ya mau tidak mau saya harus menghadiri gitu ya karena bidang ilmu saya ini gitu ya. Dan rekan-rekan peneliti juga dari sini ya, dari konferensi ini. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, shalom. Ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya, Rahayu. Oke, pada kesempatan hari ini ya, hari yang bahagia sebelum itu libur panjang gitu ya. Nah, ini sudah persiapan, jangan terlalu terburu-buru ya. Dipersiapkan nantinya gitu ya. Ada yang rencananya mau apa ini teman-teman? Tidur atau mau pergi ke tempat yang jauh atau gimana ini? Tidur, Halo? Pak. Pengajian. Belum ada ini planning ya. Corona, Pak. Demo, Pak, demo. Pengajian, Mbak, pengajian. Oke. Jadi apapun aktivitas Anda, yang penting tetap jaga kesehatan ya. Kan? Oke. Nah, ini ada tulisan yang berjalan ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, ini tujuannya bukan untuk pemanis-manis saja ya. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan Anda. Ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa Anda presensi ya. Jangan sampai lupa Anda mengakses materinya. Nah, materi hari ini ada di di LMS ya. Di LMS silakan di-download ya. Tak bikin PDF biar ringan ya. Anda bisa akses melalui smartphone Anda ya. Oke, agendanya kita ngapain nih Pak gitu ya. Ya, hari ini agenda kelas kita ya. Salam sudah ya, yang doa yang belum. Nah, ini kita berdoa dulu. Nah, sekarang kita tunjuk ini siapa yang mau berdoa. Kemarin cowok apa cewek ya? Yang cowok aja ya sekarang ya. Mas siapa ya? Lian Prasetyo ada? Halo? Halo, Pak. Nah, Lian Prasetyo silakan. Mimpin doa. Oh iya, Pak. Siap, Pak.
Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Mas Rian Prasetyo ya, sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, ya agenda hari ini adalah ya kelihatan dulu ya, jadinya gimana gitu ya. Jadi hilang gimana itu? Enggak, nongol dulu ya. Nah, agenda ini hari ini kita ngomong bahasa siapa sih? Ganti. Bukan basis data di situ, sorry ya, karena satu template itu selalu saya gunakan satu minggu. Yang jelas bawahnya saya ganti tapi atasnya belum ganti. Itu adalah Anda mampu menyampaikan hasil literatur gitu ya, dari cara mencari ya, kalau bawahnya sudah benar ya, dari cara mencari kemudian mereview gitu ya, kemudian nanti bisa Anda saksikan secara asinkronus lewat YouTube gitu ya, yang sinkronus lewat Google Meet ya. Kemudian Anda diminta untuk diskusi dan tanya jawab gitu ya. Jadi agendanya hampir selalu ada poin untuk tanya jawab gitu ya. Oke, kemudian ini dia ya, jadi kita nantinya akan membuat bab 1, bab 2 ya. Bab 1, bab 2 selalu berisi mengenai literatur atau kajian pustaka atau review pustaka gitu ya. Nah, inilah bahasa-bahasanya sama ya. Tinjauan pustaka gitu bahasanya gitu. Nah, tujuan kita tadi sudah jelas, yaitu Anda akan mampu untuk membuat sebuah literatur review, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan pengertian dari literatur caranya gimana, Pak? Ya. Caranya nyari gimana, gitu ya. Nah, nanti kan kemarin sudah saya minta untuk nyari teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba sharing, ya, sharing gimana Anda cara carinya, gimana Anda carinya, tujuannya untuk apa, gitu ya. Dan strateginya bagaimana, gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengerjakan hampir semua bab ya, terutama bab 2 ya. Bab 2 di tugas akhir Anda atau skripsi Anda. Jadi ini adalah yang sangat penting. Jadi ilmu pengetahuan itu aslinya bukan datang daripada Anda sendiri, tetapi Anda mulai mengamati, kemudian meniru ya, dan memodifikasi. Seperti kemarin pemaparan dari Prof. Rizal ya, dari UI, teman-teman juga sudah mendengarkan ya. Jadi Anda tidak bisa menciptakan ilmu sendiri. Misalnya mau terbang itu, Anda melihat fenomena dari apa? Burung gitu ya. Baru Anda bisa bikin prototipe untuk pesawat dan sebagainya gitu ya. Jadi ada yang ditiru ya dari fenomena alam gitu ya, atau fenomena kejadian gitu ya. Nah, itu bisa Anda tiru ya. Kemudian Anda modifikasi, kemudian dibikin gitu ya. Nah, oke ya, jadi nanti kita akan dari sisi pandang Anda mana dicari ya. Nah, silakan, mari kita mempersiapkan ya. Nanti ini kita sharing, yang sharing Anda ya, jangan terlalu banyak saya karena ini saya menjalankan beberapa software gitu ya. Takutnya ngehang gitu. Nanti malah nggak jadi kuliah kalau Oke, ya silakan persiapan dulu beberapa saat rekan-rekan. Ya. Nah, dipersiapkan dulu. Kemarin kan ini ya, Anda diminta untuk mencari ya. Nah, nanti ini akan saya panggil beberapa orang. Jadi silakan mempersiapkan tugasnya. Ya, silakan dipersiapkan. Nanti sharing ilmunya. Anda nyarinya gimana? Di mana? Gitu ya. Terus caranya bagaimana? Oke, siap? Ya, nanti ini saya panggil beberapa orang loh ya. Jadi silakan membuka yang sudah Anda submit ke LMS ya. Oke, persiapan sudah? Nah, sekarang ini Pak Jadi mengingatkan pertemuan kita yang keempat ya, betul ya ini ya, tidak keliru. Ya, pertemuan kita yang keempat. Oke.
pertemuan kita yang keempat. Ini nanti teman-teman bisa akses ya di YouTube juga secara langsung lewat Google Meet ini ya. Tapi kalau nanti saya lupa tadi apa ya Pak Jerry nyampaikan ya, karena sesuatu hal nggak bisa connect ya, jaringan lemot dan sebagainya, Anda bisa mengaksesnya lagi di YouTube ya. Oke, ya presensi juga di sana untuk bisa jadi diklaim sampai jam 7 malam. Oke, masih bersama saya, rekan-rekan? Masih? Masih Pak. Nah, jangan ditinggal tidur ya, rekan-rekan. Tidak Pak, ini kayaknya tulisannya agak nggak jelas loh Pak. Lihat ini aja, di apa namanya? Di LMS saja, di download ya. Ini kepentingannya untuk recording aja, tidak apa-apa. Untuk bukti aja ya. Oke, Mas? Siap Pak. Nah, di LMS sudah jelas itu ya. Siap. Ini sebenarnya sudah saya naikkan tadi ke high definition ini. Nanti tujuannya biar videonya baik begitu. Tapi suara saya, sound saya ada dengung-dengung nggak ya? Atau sudah pas? Sedikit ada kayak gitu Pak. Nah, saya coba kontrol. Resek-resek, Pak. Ya Pak, sebut Pak. Oke, sebentar. Volumenya mungkin terlalu tinggi ya. Oke. Sudah? Agak mending? Masih? Masih sama sih sebenarnya Pak. Ini karena sound sistemnya dipakai untuk banyak hal ini. Mixernya penuh sampai di sini. Ya. Karena zoom-nya ikut, ya, OBS ikut, ya. Google Chrome-nya ikut. Terus saya kecilin semuanya. Sudah? Mendingan? Halo? Halo, halo? Masih sama, Pak, kayak tadi. Ya, sebentar, terlalu kecil ternyata. Sebentar. Cek, coba Anda bersuara dulu, biar saya juga mendengar feedbacknya. Sudah, cukup? Atau ini saya sambung dulu ke device saya, ya, yang besar. Saya feedback dari Anda terdengar menggunakan speaker yang gede. Halo, cek. Masih ada suara? Berisik nggak? Udah Pak, nggak apa-apa. Udah. Lumayan ya? Oke. Ini saya monitor pakai yang speaker besar. Nah, ini rekan-rekan. Jadi ketika kita nanti bicara mengenai apa namanya? Mencari literatur, kenapa kita mencari literatur? Ya, yang pertama adalah Anda ingin mengerjakan sesuatu. Mata kuliah ini, saran Pak Jerry, adalah Anda langsung memikirkan proyek akhir Anda. Bab 1 dan bab 2. Tentu bab 1 dan bab 2 itu Anda bisa kerjakan kalau Anda sudah punya topik. Topik siapa ya? Topik bukan Mas Topik ya. Itu namanya Mas Topik ya. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah tema. Nah, setelah tema, lihat saya temanya apa ya Pak? Nah itu. Jangan sampai Anda tidak punya tema, karena kalau ingat ini sudah semester berapa, nah silakan Anda berpikir mengenai tema. Satu saja. Satu. Ingat, Anda lulus dari perguruan tinggi ini hanya butuh satu karya. Jadi silakan memikirkan satu saja. Enak toh? Nggak usah mikir banyak-banyak. Nah. Lalu gimana Pak? Nah setelah satu itu Anda pikirkan Anda mau ngapain.
Nah, bagaimana Pak saya bisa memikirkan satu itu Pak, satu aja susah kan gitu ya. Ingat, ya. Kemarin Pak Bizar bilang silahkan research. Research. Jadi kata re berarti kembali. Ya, dan search itu adalah mencari. Silahkan mencari kembali. Dari mana? Dari sini, literatur ini. Ya. Jadi Anda pertama mau ngapain? Tentu yang Anda harus lakukan adalah satu bidang ilmu saja, yaitu bidang sistem informasi. Ya. Nah, setelah itu nomor satu, oh saya sudah punya tema Pak. Maka saya ngapain? Saya akan mengidentifikasi. Di situ ada identifikasi your question. Apa, mengapa, 5B 1H itu biasanya. What, where, when, itu ya. 5B 1H. Dan how itu akhirnya. Nah, setelah itu Anda rumuskan ke dalam hipotesa. Ya, apakah berpengaruh atau tidak, gitu ya, signifikan atau tidak, gitu ya. Apakah ini penelitian perlu untuk diteliti atau tidak, gitu ya. Atau sudah ada penelitian sebelumnya atau belum. Nah, kalau sudah, lalu gimana Pak? Biar nggak mirip, ya berarti Anda harus mencari kebaruannya. Apa yang baru Anda tawarkan? Sama-sama bikin nasi goreng. Kalau di sana yang belum ada sayurannya, Anda tambah sayurannya. Seperti itulah, kira-kira. Ya. Nah, oke, tunggu saya kontrol dulu. Nah, nanti ini saya minta saudara-saudara untuk sudah nyari caranya gimana, gitu ya. Praktek gitu. Ini kalau terlalu banyak teori nanti Anda juga pusing kepalanya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah review disiplin style. Nah, ini kalau kita bicara mengenai style itu nanti ada beberapa ya. Ada yang paling sering digunakan adalah apa namanya? APA gitu ya. Kemudian IEEE gitu ya. Kalau gaya penulisan jurnal itu ada Vancouver, ada gaya Harvard. Nah, itu internasional kelas ya. Tapi kalau Anda mau bikin jurnal internasional, pasti di dalam dua style itu. Yang ketiga adalah mulai mencari literaturnya. Apakah itu mendukung, gitu ya, mendukung pernyataan Anda. Ya. Nah, kalau penelitian itu berarti bisa nggak mendukung Pak? Ya bisa. Gitu ya. Contoh misalkan ada teori menyatakan bahwa bumi itu bulat, kan belum tentu orang sepakat. Gitu ya. Maka silakan literaturnya dicari, yang tidak sepakat itu siapa saja. Kenapa dia tidak sepakat? Itu yang paling penting. Tidak hanya cuma tidak sepakat. Nah, tentu saja dalam bentuk jurnal, literatur, buku. Gitu ya. Nah, nanti akan saya Pak Jerry, ini dimaksud literatur apakah soal itu aja? Ya. Kemudian yang keempat saya teruskan dulu adalah Anda mulai memanage reference. Nah, ini Pak Jerry akan juga tanya, mungkin sudah pernah bikin laporan ya. Nah, ini nanti akan saya tanya, gimana cara gitu. Kemudian adalah critical analysis and evaluate. Berarti Anda mulai mengidentifikasi literatur itu, apakah dia menjadi fenomena gap atau riset gap. Ada dua itu, apakah jadi dua itu. Oke, kemudian ada sintesa. Anda silakan mulai sintesis ya. Kan hipotesis, sintesis ya. Nah, ini biasanya itu ada di bab 3 ya kalau sintesis. Kemudian silakan Anda mulai menuliskan reviewnya kalau Anda fungsinya hari ini mereview ya. Nah, tapi nanti kayaknya ini ada kegiatan untuk Anda untuk mereview jurnal atau literatur. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini biar nggak terlalu panjang ya, diskusinya. Nah, saya panggil ya, siap ya. Nanti kita paparkan. Ceritakan. Saya nyarinya seperti ini Pak, gitu ya. Yang saya tahu. Tidak apa-apa. Di sini banyak salah, tidak apa-apa. Gitu. Silakan Anda berbuat salah di sini sebanyak-banyaknya, gitu ya. Tidak apa-apa untuk latihan ini.
Tapi nanti yang dikumpulkan di tugas yang sudah benar, yang sudah kita benarkan. Jadi kalau Anda bikin salah di sini boleh, ya. Belajar Pak. Oke, siap rekan-rekan? Siap, Pak. Oke. Siapkan dulu mentalnya, spiritualnya, ya. Nanti cuma diam-diam saja, gitu ya, ketika nanti dipanggil. Oke, laptop siap? Laptop siap? Jangan pakai HP loh ya, kalau laptop nggak share screen nanti pusing. Oke, saya panggil. Jadi akan panggil. Tadi yang kedua sudah cowok, sekarang berarti cewek ya. Pinola Ade, cewek cowoknya. Halo? Iya, Pak. Nah, silakan Anda mempresentasikan cara yang sudah Anda cari. Kemarin kan disuruh untuk nyari literatur kan? Iya, Pak. Yo, silakan. Cara Anda saja, jangan cara orang lain ya. Saya Iya. taunya dulu, Ini saya jelaskan atau presentasi dibagikan, ya, Pak? Share screen ya, Pak. Share screen aja, Pak. Ya, oke. Tunggu dulu, saya matikan dulu ya. Oh iya. Yuk, silakan. Oh iya, Pak. Muncul nggak, Sambil Pak? diceritakan, Mbak Adin, ini kalau suara hati, nah ini teman-teman nggak bisa dengar loh ya. Saya sudah bersuara Pak, tapi di mana? Di dalam hati Pak. Nah ini ya, nanti Mas Yanwardi pusing ya Mas ya. Suaranya nggak dengar ini. Gitu. Iya, Pak. Silakan. Kok nggak bisa ya, Pak? Tunggu. Nggak bisa. Hmm. Coba diceritakan aja, ayo coba diceritakan. Oh, saya jelaskan aja ya, Pak. Saya itu mencari jurnal internasionalnya itu dari IEEE Explorer, terus di IEEE Explorer itu saya pilih yang tanda panah ke bawahnya itu kan tadinya all, terus saya pilih opsinya journal and magazines. Terus saya klik tuh keyword atau key performance-nya itu tentang governance information system. Terus saya pilih yang dari tahun 2019 ke bawah, lalu saya klik yang bagian tentang governance information system yang mengenai IT dan lain sebagainya. Terus saya buka satu persatu setiap jurnal, lalu saya open tab link, lalu saya kunjungi tab tersebut, ada doi di dalam jurnal tersebut, lalu saya salin doi tersebut, lalu saya buka new tab ke portal SCI Hub, terus saya masukkan doi tersebut yang udah disalin, lalu saya open, lalu saya klik SCI Hub di dalam link di dalam link itu untuk mendownload jurnal internasional tersebut, Pak. Oke, terima kasih Mbak Vinola. Berarti kita lihat dulu dari awal ya, ini untuk semuanya dulu. Ini sudah kamu sesuaikan dengan tema skripsimu belum? Itu sebenarnya masih dari gini Pak, di dalam tema skripsi atau metopen saya itu saya punya dua persepsi temanya. Jadi yang saya fixin itu belum Pak. Nah, yang saya cari utama itu sih mengenai governance information system. Nah, tapi saya masih memikirkannya lagi karena masih mau membandingin Pak tema pertama sama tema kedua. Jadi yang saya lakuin di jurnal internasional itu masih yang tema kedua Pak. Dan saya baru mau matenginnya tadi pagi sih untuk ngangkat tema yang barunya gitu Pak. Oke, berarti
Bicara pendek, kamu masih galau, betul ya? Iya benar Pak. Nah, itu ya, dipendekkan aja dari saya. Kalau panjang-panjang nanti durasinya ini. Iya masih dilema Pak. Saya masih bingung Pak, nanti mau tema apa gitu ya. Oke. Berarti yang kamu Iya. ambil satu tadi bidang apa ya? IT governance. IT governance. Governance information system Pak. Governance Tentang apa itu? information system. Tentang tata kelola perusahaan Ah, Pak. iya, governance. Governance itu artinya tata kelola. Iya Pak. Oke, berarti itu IT governance. Berarti kerangkanya mungkin apa? Pakai ITL gitu ya, COVID gitu ya. Oh, Lebih tepatnya sih saya mau ke ini Pak, security-nya Pak, keamanan dari tata kelolanya itu sendiri. oke, ya baik. Jadi kalau kamu lari ke situ, pastikan gini, ketika teman-teman mau, ini kan S1 ya, berarti saudara-saudara ini sebenarnya adalah penerapan. Seperti Prof. Nizar kemarin, S1 itu adalah menerapkan metode. Nah, silakan Anda jangan terlalu banyak metode, Iya nanti Pak. malah pusing kepalanya, ya. Iya sih Silakan Anda Pak. pikirkan satu saja. Tentu satu dari mana, Pak? Syaratnya apa? Paling mudah Anda kerjakan. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah aspek biaya. Semuanya. Apa rekan-rekan? Aspek apa? Biaya Pak. Biaya. Karena kalau kita kurang biaya, namanya biayaan gitu. Karena kurang duit ya. Nah, artinya gini, ketika nanti kita membuat sebuah skripsi, itu jangan satu dipikir spektakuler, hebat, ya mentereng dan sebagainya. Jangan dulu. Pikirkan simple, but not simpler. Nah, itu yang paling penting. Albert Einstein ngomong gitu. Contohnya gini, saya pernah punya mahasiswa bukan di kampus ini ya, kampus lain, itu datang kepada saya ingin membuat sistem Internet of Things, ya, yaitu menggunakan biorecognizing, ya, yaitu waktu itu dia mau membuka brankas hanya menggunakan retina matanya, kan spektakuler itu, iya nggak? Saya sebagai dosen pembimbing sih seneng-seneng saja, ya, tetapi saya muncul pertanyaan, saya kasih pertanyaan begini, Mas, yakin enggak ini saya ACC? Oh yakin Pak, yakin. Yakin ya? Nanti jangan kembali ke sini nggak yakin loh aku. Nah, yakin Pak? Baik. Karena yang kedua Pak Jerry tanya, silahkan alat ini dicari harganya. Lalu kembali kepada saya 1 minggu. Ya, saya tunggu di sini. Iya, 1 minggu berlalu, kemudian anaknya datang. Wah Pak, gitu ya. Nah, berarti kan yang muncul kalimat pertama apa itu? Wahnya. Jadi wah itu berarti ya, ya 50% oke, 50% enggak ya pertamanya gitu ya. Tapi lihat dari mimik wajahnya itu tambah 60% enggak gitu ya. Lalu bilang, yang bener Pak, yang dibilang Pak Jerry bener Pak. Nah, gimana? Ini saya ACC loh ini aku. Jangan Pak. Gitu. Nah, sudah tanya alatnya berapa Mas? 14 juta Pak. Oh iya. Itu baru alat screeningnya. Paling murah lagi. Gitu ya. Nah, silakan Anda datang kepada teman-teman datang ke dalam satu kesederhanaan yang jelas Anda bisa lakukan itu. Dan masuk akal secara finansial Anda. Itu yang paling penting. Ingat kata Pak Jerry. Di dalam penelitian ini tetap Anda butuh biaya. Nah, kalau kurang biaya namanya biayaan. Itu tadi ya. Ternyata biayaan benar gitu. Akhirnya kita baru ngomong. Tapi kan dia sudah menghabiskan waktu 1 minggu. Kemudian yang ketiga apa Pak?
yaitu tentang abilitas atau ability tempat penelitian. Jangan sampai Anda ngirim surat penelitian nggak dibales-bales selama lebih dari 3 minggu. Ya, tentu saja ini fatal. Nanti Anda nggak bisa bikin-bikin. Ya, nggak bisa selesai. Terlalu berlarut-larut. Jadi ada alasan waktu yang ketiga itu. Oke, nah sekarang kita ke yang lain. Sudah cewek sudah? Sekarang siapa yang mau bicara? Halo? Ada yang mau? Ini kalau Anda cerdas, Anda smart, ini adalah mata kuliah untuk batu lompatan bikin TA. Kalau saya jadi Anda, ini tak bikin judul TA saya. Gitu. Tidak usah nunggu semester 8, nanti kehabisan waktu Anda. Karena semester 8 hanya berlaku 6 bulan kurang. Silakan, ada yang mau bicara? Atau saya tunjuk? Halo? Oke, saya tunjuk aja ya. Ini memang ya, seperti ini ya, horor ya, seperti di pemakaman umum ini kelasnya ya. Oke, kita tunjuk. Siapa ya? Hisbi Muhammad. Hisbi Muhammad. Dimanakah dirimu? Mas Hisbi? Iya, Mas Hisbinya sedang mandi ya. Oke, yang lain. Christian Bernardo. Iya, Pak. Ada ya. Yo, silakan Christian, di-share bisa enggak? Bentar ya, Pak. Oke. Silakan mempersiapkan diri. Yang lain dong persiapan biar cepat ini. Durasinya nggak terlalu lama ya. Kuliahnya nggak terlalu lama. Nanti persiapan cewek ya. Oke, ini Christian sudah jalan. Yuk, Mas, silakan. Saya share screen ya, Pak. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. Silakan. Ini dijelasin, Pak. Ya, boleh. Nah, laporanmu gitu boleh, enggak apa-apa. Tuh, diceritakan coba. Jadi saya mengambil mencari jurnalnya dari Google Scholar. Jadi tahap pertamanya masuk ke Google Scholar, kemudian mencari topik topik jurnal yang ingin kita cari. Seperti saya mencari information system tourism. Oke. Kemudian apabila sorry Mas. Kenapa, Pak? Halo? Ini sudah sesuai Ya, Pak. dengan kamu pengen lulus menggunakan ini? Masih galau, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, ini ya. Jangan sampai 90% galonya lebih banyak loh ya daripada enggaknya loh. Ini adalah mata kuliah yang intinya masih mau akan berakhir gitu ya. Jadi ya jangan galonya jangan dibanyak-banyakin. Ya terus. Kemudian kalau misalnya judul yang ini kita cari udah kelihatan, kita tinggal ngeklik judulnya atau langsung ke tulisan PDF ini. Habis itu udah langsung ke download sendiri. Atau kalau misalnya tulisan PDF-nya nggak kelihatan, klik judulnya aja, ntar kebuka seperti ini. Terus kita pencet yang ini, yang icon download seperti ini. Kemudian jurnal tersebut akan tersimpan secara otomatis di file laptop kita atau komputer kita. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini cara mencari di Google Scholar ya? Iya, Pak, betul. Oke. Tapi temanya skripsi atau TA masih galau. Ya. Terlalu kasih, Pak. berangkat dari bidang ilmu loh ya, Mas Christian dan lainnya.
silakan Pak. Anda berangkat dari bidang ilmu Anda, sistem informasi. Iya, Jangan Pak. Baik. berangkat dari bidang ilmunya orang lain. Nanti kesulitannya. Iya, Pak. Baik. Oke, silakan di stop sharingnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Christian. Nah, sekarang Mbak Ani. Sarah ada? Ada, Pak. Ya. Yo, gimana kamu cara mencarinya? Bagaimana? Saya pakai IEEE, Pak. Nggak apa-apa saya jelasin lagi, Pak. Kayak Vinola tadi. Oh, sama dengan Vinola tadi? Saya pakai IEEE, iya, sama. Sama kan? Dengan yang tadi? Mm-mm. Oke, sebenarnya IEEE itu sebenarnya lebih banyak ke jurnal engineering gitu ya. Teknik informatik itu, bukan sistem informasi sebenarnya. Oke, jadi Anik saya lewati dulu. Iya, makasih, Pak. Ayu Kusumaningkas ada? Ayu. Hadir, Pak. Yo, Pak, Ayu silakan. pakai ini Google Scholar sama kayak Christian tuh, Pak. Oh, sama Gimana, bidang Pak? ilmunya kamu mau bikin apa? Aku masih bingung sih, Pak, mau ngambil Smart City apa itu, apa namanya? Apa ya, Pak? Tata kelola. Smart City juga masuk tata kelola, Tondo. Oh iya Pak, masuk tata kelola. Iya Pak, masih bingung banget itu judul 2 itu, Pak. Iya, iya. Ya, aku mau tanya tadi. Ani, kamu juga masih bingung nggak? Gimana, Pak? Kamu juga masih bingung seperti rekan-rekanmu, Ayu, tadi, siapa lagi tadi? Enggak sih, Pak. Cuman kalau metodenya itu, cuma baru metodenya itu aku mau pakai apa? Jadi pakainya topiknya Smart City. Cuma metodenya aku lupa pakai apa gitu, Pak. Udah ada sih, udah ada jalan mau ke situ gitu. Oke, itu Smart City itu berarti kamu akan menilai kawasan loh ya. Mm-mm. Itu objek kajiannya mungkin ke Pemkot gitu-gitu loh ya. Iya, Pak. Oh ya, maksudnya space-nya yang harus kamu cari gitu ya. Jangan bilang Smart City nanti kelurahan itu akan pas. Ya. Baik, Pak. Oke. Coba yang lain. Pak Ketua, Jonathan. Bagaimana Pak? Iya Pak. Iya Pak. Coba kamu galau juga atau sudah punya ide? Kalau untuk alat pencariannya Pak, aku punya 2 metode Pak. Yang satu dia Google Scholar. Terus yang kedua itu dia pakai DOAJ Pak. Directory of Open Access Journal Pak. Oke, ini cara nyarinya ya. Iya Pak. Tapi kalau untuk apanya judulnya masih yang mau saya angkat nanti Pak, masih bingung Pak karena nanti ya mengingat yang tadi Bapak bilang kan kita harus memperkirakan semuanya nanti jangan keberatan kita Iya, di betul. biaya atau anggarannya gitu kan Pak. Betul. Terutama soal biaya, lama waktu. Biaya Masih dan waktu itu pertimbangan adalah selalu berkaitan dengan aktivitas ini. Jadi ini istilahnya bukan membayangkan ya, tetapi nanti ini akan menjadi action, tindakan. Akhirnya akan jadi itu. Jadi teman-teman saya harap mampu menskalakan kegiatanmu. Ya. Jadi setelah Anda bermimpi, kemudian Anda mulai mewujudkan mimpi itu. Ya. Baik Pak. Jangan sampai nanti mimpinya terlalu tinggi Pak. Nah, padahal kita sudah berjalan. Nah ini sangat susah untuk balik. Kita sudah di ACC. Oke. Oke Pak. Oke, kemudian Meli Nevia. Satu lagi nih. Satu lagi. Meli Nevia, Mahira.
Ya? Iya, Pak. Oh, silakan. Gimana bicaranya? Halo, Mel? Iya, iya, sebentar, sebentar. Halo. Suara hati lagi ya ini ya? Sebentar, Pak, sebentar. Halo? Oh, Mel. Oh, Mela beda ya? Oke. Yuk, coba ini cerita ini. Pakai device lain. Kalau kalau dari saya itu kemarin kuliahnya di Lebih keras, Mbak. Ini suaranya nggak dengar. lagi di ruangan, Pak. Lagi di akademi. Oke. Kok saya direct ya? Oke. Ya, desain direct itu ya eh eh Suaranya terlalu kecil. itu Maaf, daftar Pak, itu katanya lagi di ruang akademik, Pak. Nggak boleh disik katanya. Gimana? Itu si Via Mahera katanya lagi di ruang akademik. Oh, gitu ya? Ya, ya. Student staff tapi ya. Jadi ya, susah maaf, mungkin. sebelumnya. Kalau dari saya dari desain direct Ya, terus wes. Oke, udah. ya dicari aja nanti di find artikelnya tentang apa, terus kita bisa refine by tahunnya dari tahun berapa, terus jenis tipe artikelnya apa, terus tipe publikasi detailnya apa, sama subjek areanya apa. Kalau di sini saya subjek areanya pilihnya business management, sama publikasi detailnya business research, yang tipe artikelnya research artikel. Terus dari situ nanti linknya biasanya ada yang nggak berbayar, tapi kalau misalkan ada yang berbayar pakai bantuan Hope itu yang tadi kayak Vinola, jadi linknya dikopikan aja terus dari situ bisa di-download. Dah, sekian. Terima kasih. Ya, oke. Ya, sudah paham Pak Jerry. Ya. Jadi Anda nyarinya di Science Direct, kemudian Anda download pakai Study Hub ya. Oke. Nah, baik rekan-rekan ini saya teruskan dulu. Ya. Di materi Pak Jerry yang ke B itu, yang di LMS, kalau Anda lihat, di P4B itu, materinya cara mencarinya di sana. Ini saya lompat-lompat enggak apa-apa ya, karena durasinya. Langsung mungkin masuk ke Nah, ketika kita bicara mengenai literatur gitu ya, ada sebenarnya beberapa cara gitu ya yang bisa Anda lakukan ya. Ini materinya yang P4B ya. Kalau rekan-rekan dilihat di situ ada beberapa cara. Kalau sama-sama nanti kita bahas sambil jalan. Jadi kita pada intinya ketika kita mau mencari, kita bisa mencari di berbagai model literatur. Nah, cuma masalahnya adalah saya mau dengar dulu pengertian Anda literatur itu apa ya? Pengertian Anda literatur itu apa? Halo? Literatur itu apa? Mas Riki, ada enggak ini? Riki, halo? Halo? Ada. Arif, Iya, Pak. Saprianto.
Riki kok perempuan ya ini? Ada. Iya, saya perempuan, Pak. Oh ya wes, Mbak, berarti Mbak Riki gitu ya. Benar asli namanya ya? Mm-mm. Ya, oke. Apa sih itu literatur itu apa, Mbak? Literatur itu kayak acuan. Literatur itu acuan. Wujudnya apa? Wujud yang bisa Anda tahu apa? Wujudnya. Wujud literatur kayak metode gitu bukan sih, Pak? Jadi Anda menyebutkan literatur itu metode. Ya. Oke, tidak apa-apa. Yang lain, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terus Mas Arif Saprianto. Udah? Hadir, Pak. Nah, literatur itu apa, Mas? Seperti rujukan atau acuan yang dari sebuah karya ilmiah, Pak. Oke, wujudnya apa? Karya ilmiah tertulis. Karya ilmiah itu general itu, Mas. Oh, Wujudnya itu apa sih? Ada yang tahu? Wujudnya banyak. Di PPT-nya Pak Jero. Literatur, kalau kita ngomong literatur, ini sebenarnya paling gampang kita tangkap adalah semua tulisan ilmiah. Wujudnya banyak. Gitu. Ada jurnal, buku, bab, gitu ya. Bahkan catatan pengadilan itu bisa semuanya masuk. Gitu. Ada chapter, buku, jadi banyak sekali. Nah, untuk mencari literatur sebenarnya adalah yang paling kita bisa tangkap. Esensinya adalah ketika kita membicarakan sesuatu, carilah yang ada di sana. Ya. Combine. Kalau Anda menggunakan tulisan Indonesia, ya silakan dicari literatur yang up to date, maksimal 5 tahun ya. Ini contohkan adalah nilainya ITTP, Anda bisa cari di situ. Dan di situ sudah punya Sinta 3, sangat baik sekali. Ya, ada Sinta itu ada 6. Science and Education Index artinya. Itu Sinta itu diakui oleh negara. Ya. Di ITTP sudah punya jurnal-jurnal yang bagus. Nah, ini bisa Anda jadikan rujukan. Kemudian ada yang ini adalah langganan pemerintah Republik Indonesia. Mungkin kemarin Pak Jerry sudah bicara dengan Kodim, akan kita lihat ini apa kita bisa manfaatkan di ITTP gitu ya, buat Anda. Ini ada 3 mesinnya, ada EBSCO, ada ProQuest, dan ada Engage. Nah, ini semuanya sebenarnya jurnal berbayar, cuma Republik Indonesia ini sudah melanggan ya, miliaran rupiah untuk Anda sebenarnya, untuk saya, untuk Anda. Bisa belajar. Nah, nanti ini akan ke depan akan kita coba follow up ini kelanjutannya gimana. Carinya bisa di sini. Dulu hampir setiap bulan saya dikasih key-nya ini, jadi saya bisa akses kemana aja. Dan ini sudah dikategorikan. Kemudian tadi ada yang mulai searching, ya, selain itu dilewat di Garuda, portal Garuda, gitu ya, atau IP Index juga bisa. Ya, tapi ada yang di Google, lewat Google Scholar, ya, Google biasa. Ya, tinggal nanti kalau Anda menggunakan Google, maka ketika Anda mencari, sudah ada yang pernah menggunakan fitur penelusuran lanjutan? Halo? Sudah belum? Belum, Halo? Pak. Belum. Nah, di sana ada penelusuran lanjutan. Tapi demonya minggu depan ya. Ini kalau saya demokan nanti ngehang ini. Karena ada big data yang jalan ini. Sebenarnya enteng kalau nggak ada yang memberatkan gitu. Ini tak
tak bikin ini aja, tak bikin apa PPT-nya ya, biar Anda tahu cara-cara mencarinya. Ya, di persoalan lanjutan atau Anda nge-search di Google biasa caranya gimana, kita kasih tipsnya. Ya, jadi nanti kita akan mulai mencari. Nah, sekarang ini mencari adalah ilmu yang sudah kita ajarkan. Ya. Jadi source-nya banyak dari internet, website, macam-macam. Kemudian nanti, nah, ini Pak Jerry mau apa istilahnya, menanyakan kepada kalian. Kalian mau satu kali dayung 2-3 terlampaui atau saya yang menentukan tema untuk kalian? Nilai. Nah, silahkan. Nanti kalau kegiatan selanjutnya ini adalah sekarang Anda akan punya tema. Nah, temanya itu Anda harus dukung dengan literatur. Anda mau saya apa bikin ya saya dari saya tugasnya, atau Anda yang menentukan sendiri? Kalau menentukan sendiri langsung diarahkan ke skripsinya. Terus saya mau bikin ini Pak, berarti saya cari literatur soal ini, sekaligus berlatih. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gimana? Maaf Pak, kalau dari saya maunya sendiri. Halo, silakan. Menentukan sendiri Pak. Oh, menentukan sendiri. Yang Kalau lain? dari saya ya. Ya, boleh. Nanti di voting ya, Pak Ketua ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, nanti di voting. Ya. Jadi nanti ada tugas. Itu Anda akan membuat bab 1 dan bab 2, intinya itu output dari mata kuliah ini. Ya. Karena itu membuat 1 bab 2 dan akan menjadi proposal skripsi Anda, mulailah berpikir untuk serius di sini. Kalau enggak, nanti Anda akan hanya kerja 2 kali. Kan eman-eman ya. Sudah 1 semester, mendadak mengerjakan sesuatu yang berbeda lagi. Nah, ini namanya enggak smart. Gitu. Oke, Anda punya waktu sekitar ya 1-2 hari ini untuk berpikir, atau ya hampir seminggu lah intinya gitu. Ya. Untuk nanti menentukan. Tapi pertanyaannya nanti akan saya langsung mintakan ke Pak Ketua ya. Ini gimana Pak? Apakah mau yang apa namanya sendiri atau yang Pak Jerry tentukan? Ya, ini ada opsi. Pak, izin masuk bertanya boleh? Silakan. Kalau tadi kan Bapak bilang itu temanya kalau misalnya dari Bapak yang menentukan itu berarti ininya ya, satu permasalahan untuk semua mahasiswa, lalu mahasiswa menentukan key performance judul sendiri dari tema yang Bapak berikan, atau Bapak berikan untuk seluruhnya? Atau gimana ya Pak? Bisa tolong dijelaskan lagi detailnya? Nanti pembagiannya itu biasanya ganjil genap itu, NIM-nya biasanya. Tapi atau kadang saya anggap itu ada kelompok. Dalam arti saya mengelompokkan IP temanya seperti itu. Nah, biasanya saya akan melihat apa namanya domain dari sistem informasi, kemudian saya bagi kepada Anda secara acak. Gitu. Kalau saya ini metodologi penelitian, ini adalah mata kuliah emas bagi saya loh ya, kalau Anda saya sekolah. Ini adalah mata kuliah yang sekali jalan, karena saya nggak mau bikin bab 1, bab 2 lagi. Saya sekalian ini bimbingan, berarti artinya bab 1, bab 2 saya sudah oke nih di mata kuliah ini. Jadi saya tidak akan pernah berpikir lagi untuk bikin proposal lagi. Waktunya nggak ada. Kalau saya itu. Oke? Oh iya, oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, nanti kita bisa berembuk di grup. Oke? Ya, nanti minta tolong Pak Ketua ya Pak, di koordinir ya Pak. Baik Pak.
Silakan Anda punya waktu. Ini bukan lagi Anda harus sekolah terus loh. Ini ada saatnya Anda sudah lulus, mau lulus. Nah, ini adalah mata kuliah syarat untuk lulus. Gitu ya. Dimanapun Anda mau kuliah, mesti ada mata kuliah ini. Mau pindah kemanapun, perguruan tinggi manapun, mata kuliah ini selalu ada. Gitu ya. Ini persiapan mau lulus. Ya, ini mata kuliah. Mau yang selalu ada di berbagai perguruan tinggi. Mau kemana mesti ada metopen gitu ya. Berarti metopen itu khusus untuk mahasiswa yang sudah mau tingkat akhir. Berarti Anda pikirannya jangan kuliah-kuliah terus. Pikirannya adalah menyelesaikan kuliah. Bukan untuk kuliah terus. Ya. Oke? Oke ya? Pak, izin tanya, Pak. Boleh. Berarti itu cuma judul buat tugas, misal tuh kayak tugas besar Metopen kan, Pak, bukan untuk judul buat nanti skripsi? Itu nanti bab 1, bab 2, Mbak. Jadi nanti di kelas 11 juga sama. Karena saya sudah sepakat dengan Bu Sisil tadi. Jadi ini output dari perkuliahan ini nantinya 16 pertemuan itu Anda mampu menyusun bab 1, bab 2. Tadi. Paham nggak? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, gitu. Makanya kan tadi Pak Pejiri bilang, nah silakan menggunakan kesempatan ini untuk membuat bab 1, bab 2 Anda. Begitu. Kalau judulnya sih Anda bisa berubah setiap saat, nggak masalah. Yang penting temanya. Temanya tadi Smart City ya, saya bikin itulah pokoknya gitu ya. Karena di dalam mata kuliah ini Anda masih bisa balik. Oh ternyata itu kalau dikerjakan ternyata biayanya banyak ya Pak. Nah berarti kan tidak Anda gunakan pada saat mengambil TA. Betul tidak? Tetapi kalau sudah posisinya TA, Anda submit langsung ke kampus dari ACC dan sebagainya ya, Anda mau retrieve gimana? Kan nggak bisa. Kan itu pilih-pilihan Anda sendiri. Gitu. Kita hanya mengasih. Tapi di kuliah ini Anda bisa mensimulasikan, oh ternyata ini biayanya terlalu banyak ya Pak. Gitu ya. Ini di mata kuliah ini bisa. Oke? Halo, halo? Oke? Oke, Pak. Cukup rekan-rekan? Cukup, Pak. Cukup ya, nanti ada setelah Anda diajari cara mencari, nanti benar-benar Anda nyari, kemudian nanti nyarinya harus sesuai dengan tema yang akan Anda teliti. Ya, ini diajarkan seperti itu. Jadi, silakan mulai sekarang memikirkan topik penelitian Anda. Kamu itu deh. Pak, apa ya? Boleh. Jadi menurut Bapak kalau mencari literatur yang tepat itu di mana ya Pak? Dari tadi yang diomongin teman-teman mahasiswa. Kalau saya loh ya, teman-teman kan apa namanya? Dengan teman-teman ya. Kalau saya dari Google Scholar, kemudian seperti Anda tadi di Science Direct, kemudian di mana? IEEE sama seperti Anda yang diajarkan. Jadi nggak ada yang untuk direkomendasikan buat nyari di mana gitu ya Pak? Enggak, sesuai dengan gini Mas. Nah, besok ketika Anda mau nulis bab 1, bab 2 itu kan ketika Anda ngomong sebuah literatur, itu adalah sebuahnya ketika Anda, literatur itu sebenarnya untuk apa sih Pak gitu ya. Itu nanti ujung-ujungnya akan jadi sitasi atau kutipan. Ya, kalau masih besok belum paham, besok tak kasih tulisannya Pak Jerry itu bisa untuk jadi apa ya, contoh. Karena tiap semester saya nulis internasional maupun nasional. Anda bisa lihat dulu di tempatku aja. Di Google Scholar ketik aja Daniel Yeri Kristianto, cari yang paling baru di situ ada. Nanti Oke, Pak. Baik, terima kasih. Yang dimaksud Pak Jerry itu seperti ini. Ya Pak, terima kasih. Syaratnya itu yang penting bukan di mana tempatnya, tetapi yang penting adalah paling baru, yaitu maksimal 5
tahun. 5 tahun. Satu itu maksimal. Yang kedua, ingat publishernya yang jelas. Carinya publisher yang jelas. Yang jelas itu di mana, Pak? Ya biasanya ada di Scopus. Ya, Scopus itu kalau yang download jurnalnya di mana, Pak? Di Science Direct. Gitu. Cuma kan yang di Science Direct itu kan tidak semuanya ada di situ, Mas. Ya, kita bisa cari di Google Scholar. Misalkan ada yang bahasa Indonesia ini, ya berarti saya nyarinya yang ada di Sinta 1 sampai 6 aja deh, ada kategorinya Sinta. Jadi jurnal publisher itu nanti dia ada sertifikat Sintanya. Nah, nanti kita kasih tahu aja. Biar nggak ke ini ya, ke apa ya namanya? Sasar gitu sih. Oh, ini sebenarnya jurnalnya yang kamu citasi jurnal apa ini gitu ya. Itu misalkan jurnal atau review buku atau bagaimana kita memainkan citasi itu di dalam karya kita. Nanti kita belajar di sini. Yang jelas tentukan topik Anda. Nanti kita ajari seperti itu. Pak, izin tanya. Berarti bukan judul kan, Pak, tapi tema gitu kan, Pak? Topik. Oh. Iya, soalnya tadi Tapi itu kan salah pengertian tapi gitu, kan gini Pak. loh. No, halo? Iya, Pak. Tapi kan ketika kamu nulis topik toh, itu kan ya kita di paper ketika Anda kumpulkan mulai topik, ya tetap muncul judul. Gitu. Ketika kamu akan kumpulkan ke kita dalam bentuk tolong dong kumpulkan bab 1, bab 2, proposal, kan ada judulnya. Memang judulnya bisa berubah, enggak apa-apa. Nanti kan yang benar-benar itu ada di tahap skripsi. Ya, ini ada mensimulasikan lah gitu loh istilahnya. Simulasi kayak simulasi pesawat itu ya mirip-mirip pesawat gitu ya. Simulasi kereta api ya mirip kereta api gitu. Paham nggak Ani? Paham, Pak. Halo? Nah, Paham, Pak. jadi Anda silakan bersimulasi bab 1, bab 2 intinya gitu. Nanti itu judulnya mau ganti ya terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih, saya dulu waktu ikut mata kuliah Metopen ini mata kuliah yang paling saya senangi. Karena apa? Saya nggak mau ngurusi bab 1, bab 2 itu dengan terlalu lama. Sehingga saya bisa lulus tepat waktu. Gitu. Pak, izin bertanya. Boleh. Berarti selesai matkul Metopen ini tuh ngerjain babnya itu sampai bab 2 ya, Pak? Iya, nanti tujuannya untuk proposal. Jadi kamu dilatih untuk lulus tepat waktu. Pertanyaannya kamu mau lulus tepat waktu atau enggak, kan gitu? Tepat waktu, Pak. Tepat waktu, Pak. Nah, kalau kamu Pak, kalau pengen tepat waktu misalkan itu ada caranya. Pak, kalau misalkan kita nih udah ngerjain, udah dapet judul nih, Pak. Udah dikerjain dari bab 1 sampai bab 2. Terus nanti kan pasti selanjutnya di semester 6 itu pasti punya pembimbing dan kita ditanyain judul lagi kan, Pak. Kalau misalkan kita ganti lagi nih dari bab 1 ada diganti-ganti gitu, nggak cocok sama pembimbing kayak gitu, berarti harus ganti juga ya, Pak? Kalau menurut saya, jurnal itu sudah merupakan keyakinanmu. Sepanjang saya mengikuti metodologi penelitian, di kuliah saya master 2 kali, saya nggak pernah ganti. Kecuali tadi, kamu masih ragu. Iya, Pak, kadang kan kita masih ragu buat judul sama temanya aja masih bingung gitu loh, Pak. Nah, makanya kalau ragu-ragu, pasti ganti. Tapi kalau tidak ragu-ragu itu gini caranya. Saya tanya, namamu siapa? Namaku Ayu, Pak. Ayu. Rumahmu di mana? Di Tangerang, Pak. Tangerang. Itu jawaban yang meyakinkan atau meragukan? Meyakinkan. Meyakinkan. Ya, kan? Tapi kalau kamu ditanya, besok mau tinggal di mana? Bingung, Pak. Nah, itu. Paham maksud saya? Paham. Iya, Pak. Nah, ketika saya datang ke pembimbing saya sudah bisa menceritakan itu. Pak, saya ingin membuat satu tujuan saya ke sini sekolah itu untuk linier S1 S2 saya. Jadi judul saya itu harus identik atau mirip atau pengembangan dari S1. Saya sudah mapping itu.
Karena lihat S1 S2 saya sistem informasi itu judulnya sangat mirip. Hampir mirip, maksudnya dalam arti penerusan. Jadi di yang S1 itu seperti kalian adalah implementasi, yang nomor 2, yang S2 itu adalah analisisnya. S1 S2 saya sangat linear, amat linear. 100%. Kenapa bisa begitu? Karena saya datang ke metodologi penelitian dengan keyakinan saya mau mengerjakan itu dan tidak mau pindah. Gitu. Seperti saya tanya kepada Anda, namamu siapa dan rumahmu di mana? Itu kan pindah-pindah. Nama saya siapa ya Pak? Kan gitu kan nggak mungkin. Kecuali kamu pada saat kena amnesia kan gitu. Maksud saya rekan-rekan? Halo? Paham Pak. Nah, yakin loh ya ini paham benar-benar paham. Artinya gini, kalau kamu datang kepada sebuah keyakinan, saya mau lulus dengan judul ini, ya, dengan tema ini karena ini sesuai dengan passion saya, dengan sesuai dengan kesukaan saya, dan ini saya sangat bisa menceritakan dan mampu menguasai materi ini. Ya sudah selesai. Tapi kalau Anda tadi ragu-ragu, jawabannya ya saya masih galau Pak, masih bingung dan sebagainya, ya pasti Anda akan dijamin ganti lagi. Yang bingung kok kan gitu. Ya, cari yang nggak bingung dong. Paham? Nah, ini Anda punya waktu berpikir. Di sini Anda punya waktu berpikir. Pak mau tanya lagi. Oke. Buat itu Pak, pengumpulan judul sama temanya itu kapan ya Pak buat Metopen sendiri? Kita kan juga masih nyari itu tuh Pak. nanti sesuai dengan RPS aja, kita ngikuti itu. Agendanya kan ada itu. Tapi yang jelas di akhir perkuliahan ini gitu ya, itu adalah bab 1 bab 2 Anda harus muncul. Itulah yang akan dikumpulkan. Di kelas yang sebelah sama begitu. Nah, ini Pak Jerry sudah bilang di pertemuan ini, biar kalian itu tujuannya, Pak saya ingin lulus tepat waktu Pak, nggak caranya piye? Nggak tahu Pak, ini sama aja bohong begitu. Artinya kalau pengen lulus tepat waktu, ya ini sudah dibantu ini. Oke, berarti ini Pak Jerry dan Bu Sisil sudah membantu saya di level ini. Artinya saya harusnya bisa berjalan lebih cepat karena saya lebih cepat menerima bab 1 bab 2. Kalau sudah matang, ya. Artinya gini, dibimbing Pak Jerry atau dibimbing siapapun, kalau Anda datang kepada sebuah keyakinan, metode, kemudian rangkaian ilmiah, cara-cara ilmiah, metodologi, sudah benar, dimanapun Anda akan diterima. Sampai Anda luar negeri pun tidak masalah. Gitu. Paham, rekan-rekan? Mau pembimbingnya siapapun, Anda luar negeri ya sama caranya. Gitu. Oke? Sebenarnya inti dari metodologi ini adalah Anda bisa menemukan sebuah inspirasi tulisan. Syukur kalau Anda mau cepat, pengen cepat lulus ini, ya udah itu aja jadi bab 1 bab 2. Kan Pak Jerry sudah dan Bu Sisil sudah membantu di situ bab 1 bab 2. Berarti ini artinya saya serius dong ini bab 1 bab 2. Gitu. Anda lomba karena pernah lihat MotoGP sama Formula 1, apakah mereka bermain-main soal kualifikasi? Kan enggak. Jadi kan ada latihan bebas, kemudian soal latihan bebas, sesi kualifikasi baru lomba. Sudah mulai hari Kamis. Gitu. Anda lihat, kalau saya suka MotoGP begitu. Apakah mereka main-main? Enggak loh. Sejak hari Kamis dan datang ke sirkuit, spiritnya sama sampai hari Minggu, sampai race. Begitu. Jadi kalau ini Anda anggap ya mata kuliah biasa-biasa aja, ini sebenarnya Anda tidak cukup jeli untuk melihat peluang kecepatan Anda lulus. Begitu. Kalau saya dari zaman dulu ini adalah mata kuliah emas bagi saya itu. Karena ini bisa langsung lompat. Oke, nanti silakan berinspirasi rekan-rekan.
Inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Nah, kalau Anda mengikuti saran Pak Jerry, tentu saja sangat mudah gitu. Ya. Ini sebenarnya dalam rangka memudahkan Anda. Kan lebih enak daripada nanti Anda hanya punya waktu 1 semester untuk mengerjakan skripsi. Kalau saya lebih baik 2 semester dong, waktunya lebih panjang. Itu Mbak Ayu? Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Pak, izin tanya, Pak. Monggo. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya masih bingung kalau tentang tema apa aja yang keterkaitan sama sistem informasi, Pak. Halo, kurang jelas, Mas. Halo. Ya, halo, Pak. Apa saja, Jelas. Mas? Tema yang bersangkutan sama sistem informasi, Pak. Yang bersangkutan dengan sistem informasi? Iya, apa aja, Pak, maksudnya temanya? Saya masih bingung gitu. Ini Anda kuliahnya di mana ya? Mas Christian itu kuliahnya di mana, Mas? Tata Boga atau di sistem informasi? Banyak. Kalau sistem informasi apa yang Anda pengen lihat? Sistem informasi misalkan kita lihat induknya, contoh sistem pendukung keputusan. Saya mau memutuskan, silakan perusahaan mau saya bikin sistem untuk pendukung keputusan, menaikkan gaji karyawan. Itu kan masalahnya ya, topiknya ya. Kemudian kalau Anda kaitkan dengan sistem informasi, oh berarti ilmu sistem informasi soal apa? Sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, metodenya pakai apa, Pak? Banyak. SAW, TOPSIS, AHP. Nah, itu contohnya. Terus ya. Kemudian kalau ada lagi, saya mau yang di perusahaan, Pak. Itu kok saya melihat kok selalu kehabisan stok, Pak, di gudang. Ya, berarti apa? Sistem informasi rantai pasok. Kan begitu. Banyak, Mas. Halo? Ya, tadi kalau yang di apa namanya, Pak, saya pengen yang smart city, Pak. Ini kan lagi ngetren nih, Pak. Biar saya jadi PNS ya cepat. Nah, ini karena kayak lagi ngetren konsep smart city. Ya. Berarti itu ngambilnya IT governance. Ya, nanti toolnya pakai apa? COVID dan apalagi ITIL ya, seperti Pak Didi itu. Nah, itu Mas. Kira-kira gitu, Mas Christian. Oh, iya, Bukan Pak. saya Pak yang nanya. Bastari, Pak. Christian dimatikan dulu mic-nya kalau udah nggak nanya. Arif, yuk. Iya, Pak, makasih. Arif ngomong Christian. Halo? Tadi yang tanya Arif, Pak. Pak. Oh, Arif. Dari Christian kok hidup ini mic-nya dimatiin dong. Dari tadi mati kok, Pak. Ini masih nyala di coba di mute. Begitu Mas Arif? Halo? Iya, Pak. Siap, Pak. Jadi silakan Anda Makasih, Pak. passionnya di mana? Sistem informasi itu yang paling luas daripada IT malah. Ada sistem informasi geografi, sistem informasi manajemen, akuntansi, ada semua itu. Lengkap. Oke, sudah cukup? Halo, sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Oke, nanti silakan unek-uneknya kita bahas minggu depan, rekan-rekan. Ya, nanti ini waktu libur ini. Nah, Pak libur Pak Jerry kemana, Pak? Pulang ke rumahnya enggak, Pak? Enggak, saya masih di Purwokerto. Ya, untuk bikin tulisan. Setiap kali saya bikin tulisan. Karena memang saya hobinya nulis. Makanya saya dipasrai Metopen ini.
Karena sejak lama saya mengajar ini juga cukup lama. Dan kebetulan saya ada tulisan tuh, setiap semester ada tulisan. Ya, entah itu internasional maupun nasional. Oke, ya. Dan ada semua. Jadi nasional yang cinta, nasional biasa, internasional biasa, internasional bereputasi juga ada semua. Lengkap lah. Ya. Tinggal di search nama saya di Google Scholar, beres. Nah, nanti kita lihat caranya. Caranya yang dimaksud Pak Jerry itu gini. Saya cukupkan rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung. Ya, nanti silakan berinspirasi. Jangan dipikir liburnya dulu. Ya, tetapi Anda pikirkan lulus cepat tepat waktu bagaimana caranya. Ya, ini Pak Jerry dan Bu Sisil sudah menolong Anda di kesempatan mata kuliah ini supaya Anda bisa lebih cepat berakselerasi, gitu ya. Bisa cepat lulus. Ini kalau cepat lulus ini kita semua bangga ya. Ya ini senang, nanti bisa langsung masuk ke dunia kerja, gitu ya. Jadi tidak ada keinginan kita untuk menahan Anda di kampus itu enggak. Justru malah cepatlah lulus gitu ya. Jangan lama-lama di kampusnya. Gitu. Jangan dibalik rumusnya. Yaitu cari duitnya yang lama, sekolahnya yang sebentar. Jangan dibalik loh ya rumusnya Pak Jerry ya. Sekolahnya yang lama, nyari duitnya nanti kehabisan umur, waktu gitu ya. Oke, tidak lagi saya panjangkan. Kita ketemu di kesempatan minggu depan. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk, silakan Liv. Oke.